Bab 137. Grandmaster berkumpul bersama. Saat kembali ke Villa Gunung Longhai, Erikin memimpin pergi mencari Kevin Jin, mengikuti dia tiba ke gudang. Dalam gudang memang menaruh banyak bahan obat-obatan, tetapi bahan obat-obatan ini bercampur aduk, lebih dari setengahnya bisa dikatakan sama sekali tidak berguna. Erikin berkeliaran di dalam gudang, mata Kevin Jin malah tertuju erat pada Erikin. Sayangnya adalah, ekspresi Erikin tidak bergoyah, sama sekali tidak bisa kelihatan apa-apa. Aku ingat apakah ada seorang Master Wei di kota F. Saat ini Erikin tiba-tiba berkata. Kevin Jin mengangguk kepala berturut-turut dan berkata, benar, dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal di kota F. Mencari dia kemari saja, kelak membeli obat, membawa dia bersama. Kata Erikin. Saat ini langsung menyebabkan Kevin Jin merasa kesulitan, dia menggaruk kepala, tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Erikin mengerutkan kening dan berkata, kenapa, apakah sangat sulit? Kevin Jin menghela napas dan berkata, hal yang dapat diselesaikan dengan uang, semuanya adalah hal yang paling sederhana, sayang sekali. Beberapa orang yang ada sedikit berbakat ini, setiap orang memiliki emosi yang aneh, imbalan yang diminta juga sangat aneh. Erikin tidak bisa menahan tertawa, kamu katakan saja, aku menjadikan pil hitam sebagai imbalan untuk mengundang dia. Kevin Jin mendengar kata-kata tersebut, segera mengangguk kepala dan berkata, jika begitu sama sekali tidak masalah, Tuan Qin, Anda tenang saja, aku segera pergi melakukannya. Setelah itu, Erikin langsung kembali ke Gunung Longmei. Di bawah komunitas Gunung Longmei, Erikin melihat sebuah sosok yang kenal. Melihat orang ini, wajah Erikin tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan. Karena orang ini bukan orang lain, kebetulan adalah Davison Su yang saat itu berhadapan dengan Kimi Feng, pemuda yang ditemui itu. Guru. Davison Su setelah melihat Erikin, langsung berlari kemari. Saat itu Erikin berjanji, jika Davison Su mencapai puncak kekuatan batin sebelum akhir tahun, dia akan menyetujui menerima dia sebagai murid. Saat itu Erikin hanya ingin mencari sebuah cara untuk menolak dia. Tetapi sama sekali tidak menyangka, Davison Su sekarang benar-benar telah melangkah ke puncak kekuatan batin. Guru, akhir tahun aku kemari mencari Anda beberapa kali, tetapi Anda selalu tidak di rumah. Mata Davison Su memiliki beberapa harapan. Erikin dalam sesaat tidak tahu harus berkata apa, pakaian di badan Davison Su sangat lusuh, dan bekas luka di tubuh dia, lebih membuktikan usaha dia selama periode ini. Guru, kamu tidak akan mengingkar janji bukan? Davison Su melihat Erikin lama tidak berbicara, tidak dapat menahan diri ada sedikit khawatir. Erikin akhirnya tetap mengangkat tangannya dan menepuk pundak dia, berkata, ayo ikut. Aku naik ke atas bersama. Davison Su mendengar perkataan tersebut, seketika itu juga sangat gembira, membungkuk badan dengan penuh semangat, terima kasih guru. Saat berjalan mendaki gunung, Erikin berkata dengan santai, sebenarnya berdasarkan bakat kamu, tidak peduli pergi ke aliran mana, atau ke keluarga mana, semuanya akan menerima. Sumber daya mereka lebih kaya, mengapa harus mencari aku? Davison Su berkata dengan sebuah wajah yang bangga, aku ini adalah berpandangan jauh ke depan. Jika suatu hari kamu telah berkembang, bukankah aku juga adalah seorang sesepuh? Erikin tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi memikirkannya dengan teliti, perkataan dia ini sepertinya memiliki sedikit kebenaran. Setelah sampai di puncak gunung, Evelyn sejak awal sudah menunggu di depan pintu. Erikin melihat ke arah Deskarman dan berkata, kamu membawa dia sembarangan berkeliling di rumah, aku dan Nona Siang ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Baik. Deskarman mengangguk kepala, lalu membawa Davison Su berjalan ke sisi lain. Setelah mereka pergi, Evelyn berjalan kemari dengan cepat dan berkata, keluarga Su tidak tahu mendapat kabar dari mana, apakah kamu yakin masih ingin pergi bersama? Tentu saja. Erikin tersenyum dan berkata, Raja obat ini aku harus mendapatkannya. Apakah kamu tidak takut keluarga Su akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh kamu? Mata indah Evelyn berbinar,
kita tidak mampu menyinggung keluarga Su, sampai saat itu tidak ada yang akan membantu kamu. Aku tidak membutuhkan bantuan orang lain. Eric Kin tersenyum ringan. Tidak membicarakan Raja Obat dulu, hanya Grandmaster kekuatan batin ini saja, bagi Eric Kin sudah penuh dengan daya pikat. Dengan restu jurus Spirit Eater, ini malahan menjadi sebuah kesempatan bagi Eric Kin. Bagaimana mungkin dia tidak pergi? Grandmaster keluarga Siang telah tiba, tepat berada di kamar, aku membawa kamu pergi menemui mereka. Setelah itu, kata Evelyn. Mengikuti Evelyn tiba di lantai 2, di ruang tunggu lantai 2, ada 3 orang tua dan seorang pemuda. Pria muda itu seumuran dengan Eric Kin, elegansi terlihat lincah gemulai dan pandangan mata yang dalam. Sombong yang menyertai di tubuh dia, dari pembawaan ada semacam perasaan membujuk mundur. Paman kecil. Evelyn memanggil 3 orang ini secara terpisah, ini adalah Eric Kin. Pandangan mata ketiga orang ini tertuju pada Eric Kin di saat yang sama, pandangan mata yang mengejutkan, seolah-olah ingin melihat jelas Eric Kin. Apakah ini adalah jenius yang kamu katakan? Paman kecil Evelyn tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Seorang master kekuatan batin, juga berani mendambakan Raja Obat. Benar-benar manusia mati demi makanan dan rejeki. 2 orang lainnya juga tidak bisa menahan tertawa. Evelyn segera menjelaskan, Paman, Eric Kin bukan master kekuatan batin biasa, kekuatan dia yang sebenarnya, setidaknya ada tingkat Grandmaster kekuatan batin level kedua, tidak lama yang lalu baru saja membunuh 2 Grandmaster kekuatan batin yang baru dipromosikan. Haha. Ketiga orang ketawa mengejek dengan serentak, sangat jelas, mereka sama sekali tidak percaya. Tentu saja, ini juga tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun sejak zaman kuno, tidak ada orang yang mampu melewati celah antara Grandmaster multinasional dan Grandmaster. Eric Kin malah tidak terlalu peduli, sebelum dia datang, sudah menduga hasil seperti ini. Kapan akan berangkat? Eric Kin duduk di hadapan 3 orang dengan tidak rendah hati dan tidak sombong, bertanya dengan tenang. 3 hari kemudian. Paman kecil Evelyn berkata, tetapi aku menasihati kamu satu kata, jika saat itu terjadi sesuatu, kami tidak memiliki waktu luang untuk menjaga kamu. Tidak merepotkan bertiga. Eric Kin berkata dengan pelan, kalian hanya perlu menjaga diri sendiri dengan baik, itu sudah cukup. 3 orang bersenandung pelan, tidak berbicara. Setelah turun dari lantai 2, Evelyn mengikuti kemari dan berkata, Eric Kin, kamu jangan peduli, sebenarnya perkataan mereka juga masuk akal, celah di antara Grandmaster sangat besar, seorang Grandmaster level kedua dapat dengan mudah menghancurkan Grandmaster yang baru dipromosikan. Aku tahu. Eric Kin mengangguk kepala, aku tidak keberatan, sebelum berangkat memberitahu aku saja sudah cukup. Evelyn melihat keadaan ini, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, Grandmaster keluarga Su juga bergegas tiba di Provinsi Binzu. Kali ini yang membawa tim adalah seorang senior Jack Su, namanya Stephen Su. Stephen Su adalah cabang kecil dari keluarga Su. Di keluarga Su sama sekali tidak memiliki banyak hak untuk bersuara. Jika bukan karena berbakat, mereka ini sama sekali tidak memiliki hak untuk tinggal di kota B. Oleh karena itu, Stephen Su tidak sabar untuk berkontribusi pada keluarga Su, demi memperkokoh posisi cabang ini di dalam keluarga Su. Tuan Muda Su, hotel sudah dipesan. Kedua lelaki tua di samping dia berkata. Kedua orang ini, kekuatannya telah mencapai tingkat Grandmaster level ketiga, tetapi di keluarga Su, malah hanya bisa menjadi peran wali, bahkan pangeran pun tidak termasuk. Stephen Su tersenyum ringan, siapkan mobil, aku mau pergi ke Gunung Longmei. 2 orang mengerutkan kening, mereka tahu maksud Stephen Su, lalu mengeluarkan suara menasehati, Tuan Su, tugas kita kali ini, sama sekali tidak ada tugas membunuh Eric Kin. Stephen Su melirik mereka sekilas, bersenandung ringan dan berkata, ada beberapa hal, tidak perlu terlalu dijelaskan, harus mencari tahu sendiri, apakah mengerti? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.